Masih bersama kami di 92,5 Maestro FM House with the Sound dalam program kesayangan kita di Maestro Junior Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Yeay, dan kita kembali nih Sobat Maestro ya. Di sesi kedua seperti yang kita janjikan ya. Ya. Dan kita masih berbincang-bincang juga dengan narasumber kita di hari ini. Yes. Viola atau kita akrabnya Faye. memanggilnya dengan Faye ya. Kita akan mungkin mereview sedikit ya apa saja yang sudah kita bahas bersama dengan Faye gitu ya. Membicarakan kesibukan seorang Faye masa mudanya Ya. yang sekarang menempuh sekolahnya di kelas 11 gitu Betul. ya. Dia cukup menarik yang bisa aku pelajari Kak Jo ya. Iya. Aku belajar bahwa terkadang kalau banyak orang yang memotivasi kita, yuk belajarlah memulai segala sesuatu dengan cari dulu apa yang kamu suka, tekuni itu. Betul, gitu ya. betul. Faye hari ini memberikan kita satu gambaran, satu cerita bahwa nggak harus seperti itu caranya, Iya, gitu ya. benar. Justru yang Faye lakukan adalah seperti melawan apa yang tidak dia suka, apa yang dia takuti dengan cara menekuni itu semua, ya. Betul. Kita sudah belajar tadi bagaimana tadi Faye belajar nggak suka namanya fisika di sekolah, tapi akhirnya dia ikut KSN, dia mendalami Betul. sampai akhirnya menjadi juara ya Kak Jo ya. Iya, benar. Juara 2 dalam perlombaan KSN maupun public speaking. Dia merasa saat muda tidak pandai berbicara sampai akhirnya punya kesulitan untuk berkomunikasi, Iya. memiliki banyak teman. Tapi yang dilakukan adalah terus berlatih, Ya. ikut lombanya dan ternyata sudah berkembang dengan begitu luar biasa. Betul. Akhirnya Faye juga bisa menjadi juara dalam perlombaan public speaking ya. Betul. Dan pastinya apalagi nih Kak Jo yang kalau aku tuh ngambilnya Sobat Maestro bahwa explore lah hal baru gitu ya. Jangan sampai kita membatasi diri kita seolah-olah kita tuh nggak bisa apa-apa. Bener gak sih? Coba aja dulu sesuatu yang baru itu. Makin kita coba, makin kita nyemplung, ternyata makin cengang-cengang akan kayak oh ternyata nih gue banget gitu ya. Ternyata nih aku banget loh gitu kan. Berarti jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Bener. Seperti yang Faye lakukan juga Iya. tadi. Dia bercerita di masa SMP-nya sebenarnya lebih suka melukis atau Iya. menggambar gitu ya. Masuk SMA dia menyadari bahwa ternyata dia tidak berkembang nih. Stuck aja gitu ya. Nah yang dilakukan adalah dia mencari hobi yang baru. Bertemulah dengan namanya fotografi ya. Betul. Dan kita sudah belajar banyak ngobrol-ngobrol juga dengan Faye. Akhirnya setelah dia belajar fotografi. Dia mulai aktif mencari kegiatan-kegiatan di luar. Ya, yang benar. memerlukan jasa fotografi. Betul. Dan bukan cuma itu, di sekolah juga sudah bisa menjadi juara dalam perlombaan. Benar. Ya. 15 kota ya Kak Jo ya tadi ya. Betul. Nah itu yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Cerita tentang Faye di sesi yang pertama. Artinya Betul. kita belajar bahwa menjadi anak muda itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang bisa Benar. kita kembangkan hari Betul. demi hari. Gitu Ambil ya. kesempatannya. Nah Benar itu kan? dia. Tapi kalau mau aku rangkum juga dengan satu kata adalah Faye ini kita bisa belajar dengan cara beradaptasi. Ya, Ya, betul. Faye ini kalau kita lihat ya, berarti dia pandai beradaptasi dengan keadaan yang baru gitu ya. Jadi akhirnya keadaan yang baru tidak membuat dia menjadi takut atau dia justru mundur, tapi dia mengambil itu sebagai tantangan yang baru. Betul, Nah, betul. tapi gimanakah dengan adaptasi yang satu ini? Apa tuh? Dimana katanya Faye ini punya satu kegemaran, yaitu kegemarannya adalah traveling. Betul atau tidak nih Faye? Betul. Betul ya. Nah, tapi kan harus adaptasi lagi nih. Iya, Kita iya, udah iya, masuk benar. anniversary sama pandemi udah 2 tahun nih. Nah, gimana nih Faye untuk beradaptasi dengan topik yang satu ini yaitu tentang traveling? Kalau untuk traveling sendiri, maksudnya adaptasinya gimana? Oh, kan dulu tuh pas sebelum pandemi tuh aku kayak kemana aja tuh kayak sebenarnya bukan nggak susah tapi nggak ada kendala dengan corona. Tapi kalau sekarang kan agak dibatasi, jadi ya jalan-jalannya yang dekat-dekat aja, yang di sekitaran Bandung gitu. Oke. Sebelum ada pandemi ya, apakah Faye ini termasuk yang punya kegiatan rutin bersama keluarga? Ada pergi ke luar negerinya, mungkin ada keluar kotanya, ada rutinnya seperti itu nggak? Iya ada, Ada ya? setiap akhir tahun sama bulan Juni. Oke, pernah keluar angkasa mungkin? Oh, iya, belum ya. belum. Berlebihan ya. Masih di bumi aja ya. Yang normal-normal aja gitu Iya, ya. iya, itu masih belum bentuk umum soalnya. Jadi lebih ke luar negeri, ke luar kota gitu ya. Iya, iya. Itu dari kecil sudah rutin seperti itu setiap akhir tahun. Nggak kecil-kecil banget sih, kayaknya dari SD kelas berapa gitu. Oh dari SD, tetap aja itu jadi satu habit sepertinya ya. Kayaknya kalau keluarga nggak pergi tahun ini kayaknya aneh ya, karena udah dilakukan dari SD gitu ya. Iya, Dan terjadilah di masa pandemi gitu ya. Akhirnya selama 2 tahun nggak kemana-mana nih Faye. nggak kemana-mana juga, cuman nggak yang sampai ke luar negeri gitu, nggak.
Gimana nih? Awalnya sempat komplain dengan orang tua atau seperti apa? Enggak sih, enggak komplain karena ya mau gimana lagi kan semua juga ngalamin yang namanya pandemi. Jadi ya udahlah kita enjoy aja, kita nyamankan diri kita di rumah, kita bikin kegiatan-kegiatan baru lagi di rumah kayak misalkan ngerjain apa gitu kan. Jadi ada kegiatan. Wah, bagus ya satu kata yang dia pakai oleh V tadi ya, menyamankan diri. Iya. Gitu ya. Bagaimana cara kita beradaptasi? Ternyata jawaban V adalah menyamankan diri aja gitu ya. Menyamankan diri. Walaupun kita sama-sama tahu gak mungkin bisa sama gitu ya. Pasti. Happy-nya kita pergi ke luar negeri sama happy-nya kita bermain di kamar. Pasti beda gitu ya. Iya beda banget lah. Nah, tapi kan tadi V mengatakan kita harus belajar untuk apa tadi? Menyamankan diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita dari diri kita merasa cukup nyaman walaupun meskipun di kamar gitu ya. Iya. Mungkin mikirnya ini cuma sementara. Betul. Atau dengan cara yang lain gitu ya. Tapi membuat kita untuk tetap akhirnya happy. Gak kehilangan happy itu. Betul. Gitu Siapa ya. tahu bisa bikin camping kan di dalam kamar ya, di tengah Boleh. kamar, di tengah ruangan. Mungkin bisa dicoba. Ide kreatif seorang Kajo bikin camping di dalam rumah gitu ya. Faye sendiri punya ide-ide kreatif bersama keluarga nggak nih supaya mengatasi permasalahan ini yang suka traveling tapi nggak bisa? Untuk sekarang mah bukan keluarga banget ya, cuman aku sama mama aku sering masak gitu kayak bikin-bikin apa gitu, terus makan bareng-bareng gitu. Jadi membuat kegiatan ya, meskipun nggak pergi kemana-mana tapi di dalam rumah bukannya tanpa kegiatan, itu yang menggantikan travelingnya dari seorang Viola. Tapi kan sekarang sudah mulai membaik, kita bisa Iya, katakan ya. iya. Sudah ada rencana nggak nih Ve dengan keluarga? Belum sih, paling kayak ke luar kota gitu, kemana, ke Jakarta gitu. Oh, masih yang dekat-dekat dari kota Bandung lah ya. Jangan keluar negeri dulu gitu ya. Jangan di hold dulu Oke, aja ya. masih di hold ya. Itu adalah cara yang dilakukan sekali lagi menunjukkan bahwa Viola juga pandai beradaptasi dengan keadaan, Iya, beradaptasi juga dengan permasalahan yang dia hadapi gitu betul, ya. betul. Kalau kita lihat tadi masak sama mama, lomba public speaking sama mama. Ini kayak ada deket banget nih sama mama ya. Faye sendiri merasakan hal yang sama, deket banget ya. Iya udah kayak sahabat aja. Wah, Oh wow. jadi mama tuh digambarkan sebagai seorang sahabat gitu ya. Iya. Sahabat juga pasti punya namanya pertikaian gitu ya. Sama ya Faye ya? Iya ada. Cukup sering gak pertikaian itu terjadi? Cukup sering sih. Meskipun jadi sahabat ya? Iya. Oke. Penasaran aku. Apa nih? Biasa jadi pertikaian tuh masalahnya apa sih? Masalahnya masa-masa sepele sih sebenarnya. Minjem lipstick mungkin. Oh, enggak ya? Kayak makanan keasinan gitu. Apa nih? Iya karena masak tadi bareng, keasinan ribut akhirnya. Ini salah mama, ini salah Faye atau gimana? Kayak misalkan naruh barang nih kan yang beresin rumah tuh kan ada 3 kan. Kayak misalkan yang satu tuh naruh barang tuh selalu di sini. Jadi kayak kalau ada yang mindahin tuh pasti ada satu yang disalahin. Oke, yang pasti kena itu V atau mama yang kena nanti. Kadang aku yang kena, kadang papa aku yang kena. Oh, mama selalu Terlihat di sini benar. ya. Mama memegang peran penting di sini. Iya benar. Oke, jadi hal sepele sebenarnya gitu Iya, ya. hal sepele. Oke. Oke. Kalau dari pertemanan tapi nggak ada masalah berarti ya. Pertemanan. Kayak misalkan nih lawan jenis kayak gitu kan. Oh, enggak. Oh, masih terbuka aja tidak ada Masih terbuka. pertikaian-pertikaian. Aku curhatnya kadang ke mama. Oh, wow. Baru-baru ini ada yang diceritakan gitu? Belum. Oh, belum. belum. Oke, belum. No comment. Kita harus fokus tadi ya. Fotografi Iya. masih berkembang, pelajaran masih ini. Kayaknya belum memikirkan untuk ke arah sana gitu ya. Iya. Oke, tapi ini oke. menarik lagi ya. Apa Lagi-lagi tuh? kita dapat narasumber yang bisa memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua. Iya, ya. benar. Minggu lalu kita belajar juga gitu ya. Bagaimana bisa terbuka dengan orang tua. Kali ini Iya. V juga sama gitu ya. Nah V nggak pernah merasakan sedikit kayak aduh canggung deh kalau ngobrol. Kalau bisa terbuka nggak ada perasaan seperti itu ya. Kalau abis berantem terus ngobrol rada Wah. canggung sih. Iya Beda. dong. Itu beda prahara. Kasusnya beda gitu ya. Tapi kenapa V bisa merasakan ada perasaan nyaman ya? Dengan orang tua bisa ngomong seperti Terbuka banget temen gitu ya. gitu. Kenapa? Jadi dari dulu tuh aku dari kecil aku kurang bisa mengekspresikan apa yang aku rasa. Kayak misalkan aku lapar aja aku nggak bisa bilang aku lapar gitu. Jadi kayak nunggu makanan ada baru aku makan gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau orang yang ada di dekat aku kayak mamaku tuh kan sadar gitu terus kayak kamu ceritanya ke mama aja gitu. Jadi emang dari kecil aku apa-apa ceritanya ke mama gitu. Oke. Wow, oke. Bahkan tadi yang lanjutan yang tadi ya V ya. Bagaimana sulit untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan sampai dari dimana kamu lapar aja nggak bisa mengkomunikasikannya. Bener. Wow, itu terjadi SD. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Itu memang karena kamu telat bicara atau seperti apa? Enggak sih.
Enggak Cepet ya? aku bicaranya dulu. Justru berbicara cepat, cuma nggak bisa mengkomunikasikan. Wow. Ini Kak Jo punya pengalaman Atau pribadi Kak mungkin Jo? karena apa ya, jarang dengan interaksi sama teman sebaya di rumah, di Enggak lingkungan? sih. Mungkin karena aku anak tunggal juga kali ya. Oh, tapi kalau misalnya di rumah ngobrolnya gitu ya, kalau nggak ada papi mami itu sama siapa? Sendiri berarti? Iya. Oh, banyak sendirinya atau enggak? Enggak banyak sendirinya juga sih. Oh, Soalnya yang kerja cuma papi doang. oh jadi mami ada di rumah. Oke. Tapi memang permasalahan itu sempat dirasakan ya. Mhm. Aku awalnya mau nanya Kak Jo dari segi psikologinya mungkin apa yang bisa diulik dari kasus ini, ternyata memang itu wajarkah Kak Jo? Kalau misalkan biasanya sih, yang pertama itu antara tadi keterlambatan bicara gitu ya, makanya dia agak sulit untuk mengekspresikan bahasanya. Yang kedua itu memang jarang berinteraksi dengan teman sebaya gitu. Itu jadinya agak canggung kalau misalkan dia harus ngomong sama teman sebayanya. Makanya dia lebih enaknya sama orang tua. Yang orang tua itu kan lebih mengerti gitu kan. Lebih paham maksudnya seperti apa gitu. Oh kamu lagi gini ya, oh kamu lagi gini. Jadi orang tua yang memaknai gitu, bukannya kitanya yang memaknai gitu. Oke, kan biasanya permasalahan berarti dua ya, terlambat bicara atau berkomunikasi dengan teman sebaya. Iya, Tapi betul. kayaknya terlambat bicara enggak, malah bawel duluan katanya Viola ya. Ya. Yang kedua bermain sama teman juga nggak ada kendala ya? Enggak sih, cuman emang dari dulu temen aku dari SD kayak ganti-ganti aja gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang? SMP sih, sampai SMP. Sampai SMP. Jadi Karena teman. beda sekolah juga. Oke, teman dekatnya berganti-ganti terus. Gitu. Betul. Ada pengalaman pribadi kan? Kalau tadi Kak Jo berkata kan mungkin bisa ulik dari segi pertemanan ya. Iya, betul. Punya pengalaman buruk saat berkomunikasi atau bersosialisasi. Iya, mengungkapkan gitu. Pengalaman buruk ada sih beberapa. Jadi dulu tuh aku emang sempat dekat sama satu orang temen. Terus kayak aku tuh emang percaya banget kan sama dia. Terus gak tahu kenapa suatu saat kayak rahasia aku disebar gitu. Oh, Jadi kayak ada kebocoran beberapa di yang tahu, embernya ya. Tapi itu udah lama banget SD. Oh SD, mungkin itu ada traumatiknya juga. Mungkin ada. Ya, jadi kenapa dia lebih banyak memendam? Iya. Harusnya belajar jangan memendam, lebih ditambal aja. Iya, ditambah embernya ya. Kan bocor, kalau bocor kita tambal aja gitu. benar-benar. Artian tambal itu artinya mencari solusi, jangan keluar gitu ya. Iya, benar. Daripada dipendam, ternyata itu secara tidak langsung mempengaruhi gaya bicara komunikasi dari seorang V Jadi lebih gitu tertutup ya. ya jatuhnya. Ternyata jadi tertutup, jadi susah mengkomunikasikan apa keinginannya gitu ya. Betul, Ternyata kalau kita ulik lagi berdasarkan kekecewaan dari teman-teman yang pernah membocorkan rahasia V gitu ya. Oke, tapi apakah itu sudah sembuh atau dalam artian sudah tidak takut lagi kalau menyampaikan sesuatu pada teman-teman atau masih terbawa sampai detik ini? Sebenarnya kalau dari yang masa itu mah aku udah sembuh beneran, kayak udah lupa gitu. Sampai aku rahasianya apa juga udah lupa. Cuman Berarti udah gak dendam, itu pembuktiannya. benar. Bagus, udah nggak ada bagus, dendam. Tapi kalau sampai sekarang, kalau aku kan kalau temen tuh curhat kan kayak ke sesama temen gitu. Tapi aku tuh belum terlalu bisa yang gue tuh curhat kemana-mana harus sama si ini gitu, nggak bisa gitu. Oh. Jadi emang kan dari dulu kan temen aku ganti-ganti, jadi agak ada sulit rasa percaya juga. Oke, tetap aja masih ada pembatasan yang V lakukan gitu ya. Iya. Dan akhirnya V melakukan saat gak bisa percaya dengan satu teman khusus gitu ya. V lakukan dengan keluarga. Bener. Itulah yang membuat akhirnya V bisa dekat, yang punya support system yang terdekat justru bukan dengan teman-teman sebaya gitu ya, tapi dengan keluarga. Iya. Lebih bagus sih, lebih ada yang trustnya ya, kepercayaan sama orang tua itu lebih tinggi sebenarnya. Gitu. Seenggaknya apapun yang kita punya masalah dan segala macam, kalau kita punya penyalurannya, itu akan lebih sehat sebenarnya. Gitu. Oke ya, itu cara tentang V ya. Dan hari ini juga kita nggak cuma selesai berarti sampai ngomong tentang V gitu ya Kak Jo ya. Iya. Karena masih berhubungan juga dengan tema yang diberikan Maestro di bulan ini. Temanya apa Kak Jo? Respect. Respect ya. Aku harus agak berhati-hati ketika aku ngomong respect gitu ya. Nah, kenapa Kak Jo? Karena aku suka ketuker antara ri sama re. Oh iya. Ya, itu agak sulit. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Iya, benar, Respect benar. dan respect. Iya. Tapi kalau tidak ada kalimat pelanjut, respect atau respect sama aja Kak Jo. Iya Aman, ya, benar ya. Iya ya. Oke. Nah, kita kemarin Sobat Maestro mungkin yang mengikuti program kita 2 minggu ke belakang, kita juga membahas tentang respect. Betul. Ya. Kalau boleh review sedikit, kita membahas di yang minggu pertama bahwa respect ini kita berbicara kita harus memiliki sikap hormat, Iya. bukan pada orang lain dulu, ya. Betul. Terhadap diri kita sendiri. Lalu minggu kedua kemarin, tepatnya minggu lalu, kita belajar juga ternyata
respect itu juga nggak bisa dipisahkan namanya tentang relasi tentang orang lain juga ya. Betul. Kita harus menghormati orang lain. Itu yang sudah kita pelajari Kak Jo Benar, ya. benar. Tapi kayaknya Kak Jo juga ingin menambahkan lagi ya poin respect dan juga bisa mengaitkan juga dengan cerita Vela yang sudah diceritakan oleh kita dari tadi ya. Ya. Apa nih Kak Jo yang mau dibawakan di hari ini? Oke, sebenarnya kita hari ini mau bahas tentang manfaat saat kita tuh berlaku tentang respect ini gitu ya. Karena memang banyak sekali manfaat yang terjadi saat kita respect sama orang lain gitu. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang berkelanjutan. Kebayang banget nih kalau misalnya kita punya hubungan baik gitu sama seseorang, dia akan punya kelanjutan terus hubungan satu dengan yang lain. Kebayang gak sih? Kalau misalkan, ada satu temanku juga nih, misalkan kalau agak kebingungan gitu ya, dia di tempat kerja yang lamanya gitu, sempat mau dimutasi gitu, karena memang sudah terlalu banyak rekan sejawatnya yang memegang tempat itu, sampai akhirnya dia agak kebingungan karena mutasinya dia bilang ini jauh loh dari tempat rumahnya. Yang pertama jauh, yang kedua adalah ini baru banget dan dia tidak pernah ketemu sama orang selanjutnya, yang pokoknya pasti yang di lingkungan baru gitu kan. Akhirnya dia bilang percaya aja sama Tuhan, rencananya masuklah dia tempat yang baru itu. Dan ternyata di tempat baru itu dia lebih banyak berkembang di situ. Dan akhirnya jadi kepala. Luar biasa kan. Yang awalnya dia takut terus tiba-tiba jadi kepala. Karena apa? Dia hubungannya baik sama orang. Dia respect gitu. Kadang-kadang saya suka tanya, ini tuh usianya di bawah lu loh, aku bilang gitu kan ke teman. Iya, tapi karena dia rekan saya gitu. Makanya saya harus tetap respect dan juga hormat. Karena dia rekan sejawat saya, nggak bisa lihat dari umurnya Jo, dia bilang gitu. Oh wow, luar biasa. Sampai akhirnya hanya waktu setahun dia bisa jadi kepala di tempat itu gitu. Karena hubungannya baik dengan atasan, dengan teman sejawat dan juga di bawahnya. Gitu, itu yang manfaat pertama. Jadi manfaat pertama tadi apa Kak Jo? Poin yang hubungan yang baik dan juga berkelanjutan. Hubungan yang berkelanjutan Ya, gitu betul. ya. Yang itu diceritakan oleh Kak Jo. Bahwa tadi teman Kak Jo ini memiliki rasa respect yang baik pada orang lain ya. Betul. Ditempatkan dimanapun rasanya juga bisa gitu ya. Karena benar. hubungannya berkelanjutan itu gitu ya. Meskipun tadi sempat dirasakan juga ketakutan gitu ya. Pasti. Kalau aku masuk ke yang dunia baru ini apakah menerima aku atau enggak ya gitu ya. Benar. Tapi selama kita punya rasa respect pada orang lain, jangan takut dimanapun kita ditempatkan, itu akan membuat kita memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan siapapun yang kita temui gitu ya. Vela sendiri punya pengalaman nggak nih Ve? Mungkin boleh Ve sendiri atau mungkin teman-teman. Iya. Bagaimana ada ketakutan berpindah ke satu lingkungan yang baru, tapi akhirnya Ve bisa atau teman-teman dari Ve juga merasakan, oh ternyata nggak semenakutkan itu, aku juga bisa nih dapat lingkungan yang baru, bisa beradaptasi. Aku juga sendiri mengalami ada rasa takut dari pergantian SMP ke SMA, soalnya kan SMP sama SMA aku kan beda sekolah. Terus udah pasti teman-temannya beda, terus pergaulannya juga beda. Nah, aku juga sempat ada ketakutan kayak cocok nggak ya di sini? Takutnya pada gak mau main sama aku, kayak gak mau ngajak aku ngobrol gitu kan. Soalnya aku emang anaknya dulu lumayan pasif kan, gak kayak sekarang gitu. Jadi emang ada ketakutan juga. Cuman puji Tuhan, aku dengan mudahnya beradaptasi karena emang aku baru pertama masuk sekolah, aku udah ada satu orang temen yang aku emang dekat, jadi kayak nggak begitu canggung gitu loh pas ngobrol sama teman-teman yang lain. Satu teman ini berlanjut ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Iya. Wow. Oke, dan tadi kalau kita notice juga di awal, Faye berkatakan juga dia anggota OSIS gitu ya. Berarti semakin banyak lagi teman-teman di dalam OSIS gitu ya. Dari OSIS juga bisa mewadahi siswa-siswa lainnya gitu ya. Jadi pertemanan gak masalah Faye ya. Benar. Oke, tapi penting juga ya Faye setuju ya bahwa ternyata kita harus memiliki rasa hormat kepada orang lain. Setuju banget. Setuju banget ya, itu yang membantu kita memiliki banyak teman. Betul. Meskipun kita berpindah tempat, kita tetap nggak usah takut tentang hal itu. Karena OSIS ya. itu bukan hanya satu angkatan ya, ada pembina, benar gak sih, sama senior juga gitu. Mau nggak mau kita punya hubungan harus baik juga sih. Oke, itulah manfaat yang pertama ya yang bisa kita pelajari. Manfaat kedua nih Kak Jo. Bisa berdamai dengan kenyataan. Seperti yang kemarin juga nih 2 minggu lalu kita kan bilang bahwa respect itu bukan hanya kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Dan juga ada beberapa klienku yang bilang aku tuh nggak tahu cara mengampuni. Ini tuh ada kaitannya sama respect ini, manfaatnya ternyata. Saat kita bilang mengampuni itu nggak bisa atau sulit, kita balik lagi flashback. Kita udah sembuh belum sama luka masa lalu kita, gitu. Saat kita udah sembuh sama masa lalu kita udah memaafkan dan juga berdamai dengan kenyataan yang waktu lalu, kita juga bisa
move on dengan kenyataan sekarang, realitanya seperti apa kehidupan kita. Kayak gitu. Berarti ini setelah ditarik lagi ya karena kita sudah memiliki rasa respect terhadap diri kita sendiri gitu ya. Betul. Kita tidak ingin merusak diri kita lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi gitu ya. Betul. Kalau kita kaitkan dengan Cita V juga ada juga kaitannya ya. Iya, yang tadi baru banget ya. Kak Jo boleh jabarkan lagi poin kedua ini? Jadi waktu yang pas teman SD-nya juga kan, itu sebenarnya ada trauma juga, luka masa lalu yang mungkin kalau misalkan kita ingat tuh dipendem sampai akhirnya lupa gitu kan. Tapi saat Faye udah ngobrol ini ke kita, ada dulu kayak begini-begini, itu jadi pengalaman. Seolah-olah kayak enggak kok, itu bukannya sebagai luka lagi, tapi saya udah berdamai dengan masa lalu, saya bisa move on, dan pengalaman dulu itu jadi pelajaran yang berharga buat saya saat ini. Jadi dia bisa berdamai dengan kenyataannya saat ini. Gitu. Dan rasanya Faye merasa jadi orang berbeda sekali ya. Benar. Dari yang awalnya tadi ketakutan berkomunikasi dengan orang lain sampai saat ini terlihat juga begitu banyak teman, begitu banyak aktivitas. Itu karena sudah berdamai dengan diri sendiri juga ya. Iya. Oke, aku jadi penasaran Faye, yang waktu itu buka rahasia kamu, masih kontak-kontakan sama kamu atau enggak? Pas SMP pernah kontakan terus emang dekat lagi, kayak main satu dekat circle lagi. lagi. Terus pecah lagi. Oh pecah lagi, tapi sampai sekarang bukan menjadi musuh atau seperti apa ya? Masih tetap jadi sebagai teman ngobrol atau seperti apa? Dulu sempet sih musuhan kayak hampir setahun kayaknya pas kelas berapa gitu. Terus sekarang ya udah nggak apa-apa, kayak anggapnya kita cuman pernah temenan, kita cuman pernah satu angkatan gitu. Okay. Tapi nggak ada rasa trauma kalau ketemu dia lagi, rasa-rasa itu udah hilang berarti ya? Iya udah hilang. Oke, aman Kak Jo. Berarti aman, kita bagus. juga belajar lagi ya. Tadi ternyata ya. benefitnya itu yang pertama bisa untuk orang sekitar kita ya, bersosialisasi orang sekitar. Betul. Yang kedua untuk pemulihan dalam diri kita. Betul. Manfaat yang ketiga nih Kak Dan Jo. yang ketiga adalah orang lain tuh akan nyaman sama kita karena kita tuh tulus bergaul sama mereka. Ini tuh kejadian juga sama kok jadi klien ya, berasa kayak klien. Narasumber kita di minggu lalu. Dia ingat banget gak sih, waktu itu kan dia bilang bahwa bantuin temennya yang gak bisa satu pelajaran. Kalau misalnya kita bilang kenapa gak dibikin kayak satu bisnis aja gitu kan, kayak les mungkin kayak gitu. Tapi dia bilang enggak, soalnya kan saya memang ngelihat dia kesulitan. Di satu pelajaran itu makanya saya membantu untuk mengajarkan kayak gitu. Dan itu tuh bikin dia jadi kayak oh nyaman ya ternyata. Gak jadi orang yang kayak oh sombong banget nih udah pinter ternyata gini gak bisa ngajarin. Enggak kan, tapi dia jadinya orang yang nyaman buat bergaul dan juga dilihat dari ketulusan dia saat bergaul sama teman-temannya kayak gitu. Oke, itu dimulai poin ketiga tentang manfaatnya ya. Oke. Yaitu orang lain akan nyaman saat kita tulus. Siap gitu ya. dalam bergaul. Oke, merasa seperti itu juga Faye? Iya. Ada masalah, kan tadi Faye bercerita bahwa masalah SD ada permasalahan ya dengan teman kamu ini. Di SMA sudah menemukan belum permasalahan tentang sosialisasi ini Faye? Untuk masalah sih untuk sekarang nggak ada ya. Dan gak mau terjadi. Nggak mau terjadi lagi gitu ya. Sekarang lebih cukup menikmati aja gitu ya. Iya. Di masa-masa SMA ini. Dan ngerasa poin ketiga tadi sudah Faye rasakan ya? Sudah. Oke, bagaimana dengan pertemanan yang tulus gitu ya, nyaman berteman dengan siapa saja, jadi enjoy gitu ya. Oke, itu poin ketiga ya Kak Jo ya. Betul. Masuk poin yang terakhir, betul ya Kak Jo ya? Iya, Hari ini betul. ada 4 poin yang Kak Jo akan sharingkan bagi kita semua ya. Yang paling penting adalah manfaat dari respect itu menyenangkan hati Tuhan. Oh, Iya. ternyata juga ada hubungan kita dengan yang di atas nih Kak Jo. Benar, karena tadi kan kita udah bahas bahwa minggu lalu itu ke diri sendiri dulu respectnya gitu ya. Saat kita tahu diri sendiri, kita kenal diri sendiri, baru kita bisa akan respect sama orang lain gitu. Itu tuh seperti ya terpancar secara nggak langsung gitu. Tapi kita juga nggak bisa lupa dengan pencipta kita, bahwa kita tuh juga tetap harus menghargai dan juga menghormatinya. Dengan apa gitu kan? Ya dengan cara kita tuh tahu dan juga mengusahakan talenta yang kita miliki, bakat yang kita miliki. Betul. Gitu, suka lupa kan? Kadang-kadang kalau orang tuh nyindir gitu ya, lu tuh pakai talenta lu, jangan sampai disimpan gitu. Nah itu sebenarnya ya, memang kalau misalkan kita mau menghargai pencipta kita gitu, Tuhan kita, bahwa ya pakailah talenta yang sudah diberikan, usahakanlah itu. Aku jadi ingat analogi dengan Alkitab ya, bahwa ternyata ada talenta yang terbagi 3 ya. Iya. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta dan juga 5 talenta. Betul. Yang 5 dan 2 ini bukan cuma menyimpan talentanya, Iya. tapi bahkan mengembangkannya. 5 jadi 10, Betul. 2 jadi 4. Yang 1 tetap menjadi 1 gitu ya. Tetap.
kalau Kak Jul sendiri pribadi sempat loh pas baca firman Tuhan itu kayak ngerasa salahnya di mana ya, kan satu dikembalikan satu. Iya. Kenapa sampai marah banget gitu. Soalnya kayak lu ngapain gitu dari ke satu ya udah dong cukup gitu kan kenapa harus dimarahin. Kan dikembalikan gitu. Iya, Kecuali yang benar. satu membawa kabur ya. Karena investasi bodong. Nah kalau contohnya kayak gitu kan berarti wah ini harus dipersalahkan gitu ya. Betul. Ternyata kan enggak ya, kan Benar. dikembalikan. Tapi ternyata di sini kita belajar ya bahwa Ya. Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan bukan sekedar kita sudah dikasih satu talenta, kita pelihara satu tetap jadi satu. Betul, bukan itu esensinya ternyata. Saat kita belajar lagi, telaah lagi tuh dari Kejadian 2 juga udah ada kan bahwa Adam aja ditaruh di Taman Eden tuh bukan hanya untuk berkembang biak, tapi dia untuk bekerja, mengusahakan dan juga memelihara Taman Eden itu, gitu. Nah, yang di 5 talenta dan 2 talenta itu dia mengusahakan dan juga mengembangkan talentanya. Oke. Yang berbeda ada 1 talenta itu hanya dipelihara. Nah, Tuhan tuh nggak suka yang kayak gitu, gitu. Kita tuh diciptakan bahwa sebagai ciptaannya yang produktif, bukannya hanya diam gitu kan, yang cuma ongkang-ongkang kaki terus dapat berkatnya, enggak gitu. Tapi saat kita mengusahakan dan mengembangkannya, itu yang akan terus diberkati sama Tuhan. Oke, Gitu loh. ya. Dan kita lihat juga contoh dari poin keempat ini, Faye juga sudah melakukan gitu ya. Faye mengembangkan bakatnya dari SMP, yaitu melukis dan menggambar. Ternyata Ya, berkembang juga nih ya. Betul. Kalau sampai hari ini mungkin teman SMP yang ketemu sama Faye, Faye gimana? Berapa banyak lukisan yang kamu ciptakan? Mungkin mereka kan terkejut gitu ya. Ternyata Faye bukan lagi melukis atau menggambar. Betul. Yang Faye lakukan sekarang sudah tahap foto. Pindah haluan ya. Sudah dalam tahap untuk fisika gitu ya, public benar. speaking. Dan ada lagi gak sih Faith? Atau mungkin ada yang fakta mengejutkan lagi ternyata di balik fotografi, fisika ataupun tadi public speaking, adakah lagi yang sedang digeluti oleh seorang Faith? Belum ada sih. Belum ada. Ya karena kalau misalnya lihat tiga-tiga itu beda banget. Satunya akademik fisika. Satunya lagi ya oke lah public speaking itu bisa lah disatukan dengan kesenian. Karena memang ngomong itu juga satu seni gitu ya. Tapi ini beda banget. Sampai akhirnya dia mau ke farmasi. Itu kan beda banget. Itu tambahan lagi ya, farmasi juga yang sebenarnya lebih tepatnya lebih ke kimia ya, bukan fisika gitu ya. Iya. Tapi itu juga sedang dikembangkan oleh Faye gitu ya. Menarik. Oke, ini yang contoh yang baik gitu ya. Ya, betul. Satu talenta dikembangkan terus oleh seorang Faye dan kita nggak tahu nih kalau kita ngobrol lagi berapa tahun ke depan dengan Faye, mungkin kasusnya juga sudah banyak lagi talenta baru yang akan diciptakan oleh Faye. Benar. Ya. Oke, itu dia 4 poin yang sudah Kak Jo sharingkan hari ini ya. benar. Berbicara 4 manfaat kita memiliki respect, masih tentang tema kita di bulan ini Yes. gitu ya. Dan tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung rangkaian acara Oke. kita. Faye, ada 2 pertanyaan yang suka kita tanyakan di penghujung acara ya. Pertama, menurut seorang Faye, apa sih definisi sukses? Sukses itu kalau misalkan kita kan setiap kita hidup itu kita punya goals dan kita tuh kita ngapain aja buat meraih goals itu. Kayak kita misalkan mau A tapi kita tuh nggak tahu gimana ya, kita harus mengusahakannya gitu. Oke. Jadi menurut aku kalau misalkan kita udah mendapatkan apa yang kita capai, itu menurut aku sukses. Oke, itulah definisi sukses dari seorang Faye ya. Lagi-lagi bicara tentang goals ya. Iya, betul. Tujuan yang harus kita capai dan kalau sudah tercapai rasa happy itu ada dan happy itu sudah berganti. Definisinya sekarang menjadi sukses bagi seorang Faye ya. Terakhir Faye, pertanyaan sebelum kita mengakhiri rangkaian acara kita semua ya. Kita selalu bertanya kalau kita bertemu lagi 7-8 tahun ke depan gitu ya. Faye ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa dengan mungkin profesi seperti apa sih? Iya. Nah, Gimana ya? Aku nggak mau dikenal sebagai orang yang terkenal gimana banget sih. Cuman aku ingin memberikan kesan baik aja. Kayak ya, aku pengen berbuat baik aja sama mereka. Jadi kayak jangan ngingat apa yang aku udah buat yang jahat-jahat gitu lah. Gitu, yang buruk-buruk gitu. Aku pengen dikenalnya sebagai orang yang sukses ya. sukses ya. Iya, Sukses. Semua puji anak muda Tuhan. pasti berbilang ingin menjadi sukses ya. Sukses lewat bidang apa, Faye? Bidang mulai dari bidang pendidikan, terus mulai dari karir aku juga. Oh, pendidikan. Pengen masuk ke dunia pendidikan, bekerja di dunia pendidikan. Apa tadi apoteker tadi Iya, atau seperti apoteker apa? gitu Apoteker ya, maksudnya dari sudah lulus kuliah menjadi seorang apoteker gitu ya. Iya. Oke. Apa melanjutkan selanjutnya lagi nggak ada ya? Pengen jadi fotografer gitu. Fotografer Iya, event atau ini ya kan kan? profesi dari Iya, seorang bener ya. Faye gitu. Memang sukses, kita pasti doakan Faye sukses. pasti. Tapi profesi apa yang ingin Faye dapatkan? Apakah apoteker atau ada yang lain gitu?
Lebih ke apoteker sih. Masih sekarang tujuannya menjadi apoteker gitu ya. Oke ya, kita doakan ya. Yes. Saya bisa jadi apoteker, bisa meracik juga hal-hal yang baik pastinya ya. Amin. Obat-obatan terbaik juga yang bisa membantu yang banyak dibutuhkan orang. sama dunia ini ya. Itu dia ya. Terima kasih Sobat Maestro pastinya yang sudah mendengarkan obrolan kita. Ini satu sesi sudah selesai dan kita sudah juga menyelesaikan sesi yang kedua kita ya. Mohon maaf kalau mungkin kita ada salah-salah kata dan berharap pastinya semua yang kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi semangat baru juga untuk Sobat Maestro untuk dapat menjadi lebih baik lagi hari demi hari gitu ya. Betul. Dan di penghujung rangkaian acara kita, seperti biasa Faye ya sudah bersiap juga ingin mengasah public speakingnya lagi di Maestro dengan cara menutup rangkaian acara kita di Yes. kesempatan kali ini. Yuk Faye silakan. Oke, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Fayola, Kajo beserta dengan operator Stefanus, kami pamit undur diri. Jika kita menghormati orang lain apa adanya, kita bisa menjadi lebih efektif dalam membantu mereka untuk jadi lebih baik. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye bye.